sejahtera bagi kita semua, khususnya mahasiswa atau mahasiswi di IAIN Kebumen. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil makalah kami. Tentunya kami anggota berlima ini, saya Khoir Rizal, ini Maghfirah, yang ini Isra Nama, Meta Ula Putri, dan ini Hanif Muslim. Makalah kami akan membahas tentang perkembangan afektif. Kita tahu bahwa afektif tidak akan lari dengan namanya perasaan. Perasaan naik ke pikiran, pikiran naik menjadi tindakan. Langsung saja mulai saja pembahasan makalah kami yang akan dimulai dengan karakteristik perkembangan emosi yang akan dijelaskan oleh saudari Maghfirah. Silakan. Ya, langsung baca bismillah. Karakteristik perkembangan emosi. Secara tradisional, masa remaja dianggap sebagai periode badai dan tekanan. Suatu masa di mana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar. Meningginya emosi terutama karena anak laki-laki atau perempuan berada di bawah tekanan sosial dan mereka menghadapi kondisi baru. Sedangkan selama masa kanak-kanak, ia kurang mempersiapkan diri untuk menghadapi keadaan-keadaan itu. Jadi perubahan itu dari kanak-kanak sampai remaja itu dia masih memiliki sifat yang kekanak-kanakan itu berkemungkinan. Tidak semua remaja mengalami masa badai dan tekanan. Namun benar juga bila sebagian besar remaja mengalami ketidakstabilan dari waktu ke waktu sebagai konsekuensi usaha penyesuaian dari diri terhadap pola perilaku baru dan harapan sosial baru. Pola emosi masa remaja adalah sama dengan pola emosi masa kanak-kanak. Jenis emosi yang secara normal dialami adalah cinta sayang, gembira, amarah, takut dan cemas, cemburu, sedih, dan lain-lain. Yang pertama akan dibahas itu cinta atau kasih sayang. Faktor penting dalam kehidupan remaja adalah kapasitasnya untuk mencintai orang lain dan kebutuhannya untuk mendapatkan cinta dari orang lain. Kemampuan untuk menerima cinta sama pentingnya dengan kemampuan untuk memberinya. Walaupun remaja bergerak ke dunia pergaulan yang lebih luas, dalam dirinya masih terdapat sifat kekanak-kanakan. Remaja membutuhkan kasih sayang di rumah yang sama banyaknya dengan apa yang mereka alami pada tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua, gembira. Pada umumnya individu dapat mengingat kembali pengalaman-pengalaman yang menyenangkan dan dialami selama masa remaja. Jika kita menghitung hal-hal yang menyenangkan tersebut, kita agaknya mempunyai cerita yang panjang dan lengkap tentang apa yang terjadi dalam perkembangan emosional remaja. Yang ketiga, kemarahan dan permusuhan. Sejak masa kanak-kanak, rasa marah telah dikaitkan dengan usaha remaja untuk mencapai dan memiliki kebebasan sebagai orang pribadi yang mandiri. Rasa marah merupakan gejala yang penting di antara emosi-emosi yang memainkan peranan yang menonjol dalam perkembangan kepribadian. Dalam upaya memahami remaja, ada 4 faktor yang sangat penting sehubungan dengan rasa marah. Yang pertama, adanya kenyataan bahwa perasaan marah berhubungan dengan usaha manusia untuk memiliki dirinya dan menjadi dirinya sendiri. Yang kedua, pertimbangan penting lainnya ialah ketika individu mencapai masa remaja, dia tidak hanya merupakan subjek kemarahan yang berkembang dan kemudian menjadi surut, tetapi juga mempunyai sikap-sikap di mana ada sisa kemarahan dalam bentuk pengusahaan yang meliputi sisa kemarahan masa lalu. Jadi kemarahan itu tidak, misalnya kita memiliki kemarahan dengan seseorang itu tidak langsung bisa hilang, pasti ada yang tersisa dalam dirinya kemarahan itu. Seringkali perasaan marah, yang ketiga, seringkali perasaan marah sengaja disembunyikan dan seringkali tampak dalam bentuk samar-samar. Bahkan seni dari cinta mungkin dipakai sebagai alat kemarahan. Yang keempat, kemarahan mungkin berbalik pada dirinya sendiri. Dalam beberapa hal, aspek ini merupakan aspek yang sangat penting dan juga sulit dipahami. Yang D, ketakutan dan kecemasan. Menjelang anak mencapai masa remaja, dia telah mengalami serangkaian perkembangan panjang yang mempengaruhi pasang surut
berkenaan dengan rasa ketakutannya. Beberapa rasa takut yang terdahulu telah teratasi, tetapi banyak yang masih tetap ada. Ciri-ciri emosional remaja berusia 12-15 tahun, yaitu yang pertama, pada usia seseorang siswa atau anak cenderung banyak murung dan dapat diterka. Yang kedua, siswa mungkin bertingkah laku kasar untuk menutupi kekurangan dalam hal rasa percaya dirinya. Yang ketiga, ledakan-ledakan kemarahan mungkin biasa terjadi. Hal ini seringkali terjadi sebagai akibat dari kombinasi kegagalan psikologis, kestabilan biologis. Yang keempat, seorang remaja cenderung tidak toleran terhadap orang lain dan membenarkan mendapatkan dirinya yang disebabkan kurangnya rasa percaya diri. Mereka berpendapat bahwa ada jawaban absolut dan bahwa mereka mengetahuinya. Yang kelima, siswa-siswi SMP mulai mengamati orang tua dan guru-guru mereka secara lebih objektif dan mungkin menjadi marah apabila mereka ditipu dengan gaya guru yang bersikap serba tahu. Ciri-ciri yang kedua yaitu remaja usia 15-18 tahun. Yang pertama, pemberontakan. Remaja merupakan pernyataan-pernyataan atau ekspresi dari perubahan yang universal dari masa kanak-kanak ke masa remaja. Karena bertambahnya kebebasan mereka, banyak remaja yang mengalami konflik dengan orang tua mereka. Mereka mungkin mengharapkan simpati dan nasihat dari orang tua yang lebih. Siswa pada usia ini seringkali melamun, memikirkan masa depan mereka. Banyak di antara mereka terlalu tinggi menafsirkan kemampuan mereka dan merasa berpeluang besar untuk memasuki pekerjaan dan memegang jabatan tertentu. Sekian dari saya. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa perkembangan emosi mereka bergantung pada faktor kematangan dan faktor belajar. Reaksi emosi yang tidak muncul pada awal bukan berarti tidak ada. Mungkin ia akan muncul pada kemudian hari yang bersamaan dengan berfungsinya sistem endokrin. Perkembangan kelenjar endokrin penting untuk mematangkan perilaku emosional. Kelenjar berkembang dengan pesat pada usia 5 tahun. Pembesarannya melambat pada usia 5-7 tahun dan akan berkembang pesat lagi pada usia 16 tahun. Pada usia 16 tahun ke atas, kelenjar tersebut kembali pada ukuran semula seperti anak bayi. Kegiatan belajar juga menunjang perkembangan emosi. Adapun mode belajar yang menunjang perkembangan emosi antara lain: 1. Belajar dengan coba-coba. Anak belajar secara coba-coba untuk mengekspresikan emosi dalam bentuk perilaku yang memberikan kepuasan terbesar kepadanya dan menolak perilaku yang memberikan kepuasan sedikit kepadanya atau tidak memberikan kepuasan sama sekali. 2. Belajar dengan cara meniru, dengan cara mengamati hal-hal yang membangkitkan emosi orang lain. Anak-anak bereaksi dengan emosi dan metode ekspresi yang sama dengan orang-orang yang dianggap. Yang ketiga, yaitu belajar dengan cara mempersamakan diri. Anak menirukan reaksi emosi orang lain yang tergugah oleh rangsangan yang sama dengan rangsangan yang telah membangkitkan emosi yang ditiru. Di sini, anak hanya menirukan orang yang dikagumi dan mempunyai ikatan emosi yang kuat dengannya. 4. Belajar dengan pengkondisian. Dengan metode ini, objek situasi yang pada menyala gagal memancing reaksi emosional kemudian dapat berhasil dengan cara asosiasi. Yang kelima atau yang terakhir yaitu pelatihan atau belajar di bawah bimbingan atau pengawasan. Dengan pelatihan, anak-anak dirangsang untuk bereaksi terhadap rangsangan yang biasanya membangkitkan emosi yang menyenangkan dan dicegah agar tidak bereaksi secara emosional terhadap rangsangan yang membangkitkan emosi yang tidak menyenangkan. Anak memperhalus ekspresi kemarahannya ketika ia beranjak dari masa anak-anak ke remaja. Peralihan emosi yang bersifat umum ke emosi sendiri yang bersifat individual ini dan memperhalus perasaan merupakan bukti atau petunjuk adanya pengaruh yang bertahap dan latihan serta pengendalian terhadap perilaku.
Kemudian yang poin 4 yaitu hubungan antara emosi tingkah laku serta pengaruh emosi terhadap tingkah laku. Rasa takut atau marah, kegembiraan yang berlebihan, kecemasan dan kekhawatiran dapat menyebabkan menurunnya kegiatan sistem pencernaan dan kadang-kadang menyebabkan sembelit. Satu-satunya cara menghilangkan penyebab ketegangan emosi tersebut yaitu gangguan emosi juga dapat menyebabkan kesulitan bicara. Reaksi kita terhadap orang lain juga merangsang timbulnya emosi berbeda dengan orang yang kita berikan, sehingga merangsang munculnya emosi yang berbeda pula. Seorang siswa tidak senang kepada gurunya bukan berarti siswa tersebut tidak suka kepada kepribadian gurunya, melainkan siswa tersebut tidak suka dengan kelas siswa tersebut sehingga karena gagal dalam menghafal menguasai materi tersebut, sehingga siswa tersebut memilih untuk membolos. Reaksi setiap pelajar tidak sama, maka rangsangan yang diberikan juga harus berbeda sesuai dengan kondisi anak. Rangsangan yang diberikan juga akan menghasilkan perasaan yang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Yang terakhir yaitu upaya pengembangan emosi remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam konteks ini, seorang guru itu harus mengerti dan harus paham dengan emosi setiap anak-anak yang guru ajaran yang diajar. Maksudnya setiap anak itu mempunyai emosi yang berbeda-berbeda, jadi setiap guru bisa memberikan tugas-tugas ataupun cara mengajar dengan yang berbeda juga. Karena remaja atau pelajar-pelajar pada usia-usia remaja yaitu saat-saat yang sedang berontak-berontaknya emosi atau sedang meluap-meluapnya emosi karena perpindahan dari anak-anak ke dewasa. Hal yang harus mengerti oleh guru yaitu satu, dengan cara mengerti mereka, yang kedua dengan cara melakukan segala sesuatu yang dapat dilakukan untuk membantu siswa agar mencapai apa yang siswa tersebut inginkan, apa tujuan dari belajar siswa tersebut, sehingga seorang guru tidak seenaknya memberi sebuah tugas ataupun sebuah penjelasan, tetapi harus mengetahui kemampuan dari setiap siswanya, sehingga seorang guru dapat membantu perkembangan pendidikan siswa tersebut. Ya, intinya seperti itu. Saya kembalikan ke kata-kata. Ya, kesimpulannya adalah secara singkat saja fokus kepada pembahasan ini yaitu afektif, berkaitan dengan perasaan secara universal akan menumbuhkan rasa emosi, gembira, susah, sedih dan sebagainya. Dan makalah ini sudah menjelaskan secara detail tentang emosi, kegembiraan, kesedihan, dan semuanya itu akan menumbuhkan sikap, nilai dan moral. Yang saya sampaikan dari awal yaitu perasaan akan tumbuh kepada akal atau pikiran, akan menjadi sikap atau tindak laku. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Tentunya banyak unsur kata yang kurang berkenan bagi semuanya yang mendengarkan, khususnya bagi Pak dosen, Pak dosen. Tentunya kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.